Tradisi yang tak terucapkan. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan rimbun, terdapat sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita dan tradisi kuno, Desa Wargaloka. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai jernih, menjadikannya tempat yang indah namun menyimpan banyak misteri. Rumah-rumah di desa ini terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap rumbia yang memberikan suasana tradisional yang kental. Desa ini terkenal dengan tradisi ruatan janda, sebuah ritual yang harus dijalani oleh setiap wanita yang menjadi janda dalam waktu 60 hari setelah kehilangan suaminya. Warga desa percaya bahwa ritual ini sangat penting untuk melindungi si janda dan seluruh komunitas dari malapetaka. Jika ritual tidak dilakukan, mereka yakin bahwa bencana akan menimpa desa, mulai dari bencana alam hingga penyakit yang tidak ada obatnya. Siti, seorang wanita berusia 28 tahun, adalah sosok yang dikenal baik di desa. Ia adalah seorang istri yang setia dan ibu dari 2 anak. Namun, takdir berkata lain ketika suaminya, Ahmad, terlibat dalam kecelakaan tragis saat bekerja di ladang. Kematian Ahmad meninggalkan luka mendalam di hati Siti dan 2 anaknya. Dalam kesedihannya, Siti merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia merasa kehilangan bukan hanya suaminya, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri. Setelah 40 hari berlalu sejak kematian Ahmad, Siti mulai merasakan tekanan dari warga desa. Mereka mulai memperhatikannya dengan tatapan penuh simpati, tetapi di balik itu, terdapat rasa khawatir yang tak terucapkan. Mereka tahu bahwa waktu untuk ritual ruatan janda semakin mendekat. Siti yang selama ini terasing, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus bersiap untuk menjalani ritual tersebut. Suatu sore, Siti berjalan-jalan di sekitar desa, mencoba mencari ketenangan. Ia melihat anak-anak bermain di depan rumah, tertawa dan berlari-lari. Kenangan indah bersama Ahmad dan anak-anaknya kembali muncul di benaknya. Air mata mengalir di pipinya saat ia teringat akan senyuman suaminya yang selalu membuatnya merasa aman. Di tengah kesedihan yang mendalam, Siti memutuskan untuk mengunjungi rumah kepala desa, Bapak Joko. Bapak Joko adalah sosok yang dihormati dan bijaksana di desa. Ia sering memberikan nasihat dan menjadi pengayom bagi warga. Siti berharap bisa mendapatkan dukungan dan bimbingan dari Bapak Joko untuk menghadapi ritual yang menantinya. Saat Siti tiba di rumah Bapak Joko, ia disambut dengan hangat. Bapak Joko mengundangnya masuk dan menawarkan secangkir teh hangat. Siti, aku tahu ini adalah waktu yang sulit bagimu. Mari kita bicarakan tentang ritual yang akan datang, ujar Bapak Joko dengan nada lembut. Siti mengangguk pelan, merasa berat untuk membahas topik tersebut. Bapak, aku merasa tidak siap untuk menjalani semua ini. Aku merasa seolah aku tidak layak, dan aku takut akan apa yang akan terjadi jika ritual ini tidak dilaksanakan dengan baik, ungkap Siti dengan suara bergetar. Bapak Joko mendengarkan dengan seksama. Tradisi ini telah ada selama berabad-abad. Ini bukan hanya untukmu, tetapi untuk keselamatan seluruh desa. Kita semua ingin melindungimu, Siti. Jangan biarkan kesedihanmu menghentikanmu untuk menjalani ritual ini. Ini adalah cara kita menghormati roh suamimu dan menjaga kedamaian desa. Siti merasa sedikit tenang mendengar kata-kata Bapak Joko, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa waktu semakin mendekat, dan ia harus mempersiapkan diri untuk ritual yang akan datang. Dengan semangat yang baru, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk berusaha sekuat tenaga untuk menjalani tradisi yang telah ada. Di malam yang tenang, Siti kembali ke rumahnya, dan saat melihat kedua anaknya yang sedang tidur, ia merasakan beban yang semakin berat di hatinya. Ia tahu bahwa ritual ruatan janda bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang masa depan anak-anaknya. Jika ritual itu tidak dilaksanakan, malapetaka mungkin akan menimpa mereka. Hari-hari berikutnya, Siti mulai berinteraksi kembali dengan warga desa meskipun dengan rasa canggung. Setiap kali ia bertemu dengan tetangga, ada rasa peduli yang terlihat di mata mereka. Mereka semua berharap Siti bisa melewati masa sulit ini dengan baik. Dalam hati, Siti berjanji untuk menjalani ritual itu dengan sebaik-baiknya, meskipun bayang-bayang kesedihan terus mengikutinya. Dengan perasaan campur aduk,
Siti mulai mempersiapkan diri untuk ruwatan janda yang akan dilaksanakan pada malam bulan purnama. Ia berharap, semoga ritual ini bisa membawa kedamaian bagi jiwanya dan melindungi desa dari malapetaka yang mungkin mengintai. Persiapan ritual, malam bulan purnama semakin dekat, dan suasana di desa Wargaloka mulai terasa tegang. Warga desa, yang biasanya ceria dan penuh semangat, kini diliputi rasa cemas dan khawatir. Mereka tahu bahwa ruwatan janda adalah ritual penting, dan keberhasilan ritual ini akan menentukan nasib Siti serta keselamatan desa. Siti merasa tertekan, tetapi ia juga mulai merasakan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia berjalan di jalan setapak desa, tetangga-tetangganya menyapanya dengan ramah. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan bantuan untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual. Hal ini sedikit mengurangi beban di hati Siti. Pada suatu siang yang cerah, Siti memutuskan untuk mengunjungi pasar desa. Di sana, ia menemukan berbagai bahan yang diperlukan untuk ritual. Ia membeli bunga, buah-buahan, dan beras yang akan dipersembahkan dalam upacara. Siti juga membeli lilin dan dupa, yang dianggap penting untuk menarik perhatian roh-roh leluhur. Saat Siti berkeliling pasar, ia bertemu dengan Lani, sahabatnya sejak kecil. Lani adalah sosok yang selalu ceria dan optimis, meskipun ia tahu bahwa Siti sedang berduka. Siti, aku akan membantumu mempersiapkan semua ini. Kita akan membuat ritual ini menjadi yang terbaik, kata Lani dengan senyum lebar. Siti merasa beruntung memiliki sahabat seperti Lani. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan setiap detail ritual. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah altar kecil di tempat suci di tengah hutan, di mana ritual akan dilaksanakan. Tempat itu dikelilingi oleh pepohonan besar dan memiliki suasana tenang yang membuatnya terasa sakral. Selama beberapa hari ke depan, Siti dan Lani bekerja keras untuk mempersiapkan semua yang diperlukan. Mereka mengumpulkan bunga segar, memilih buah-buahan yang paling indah, dan menyiapkan makanan yang akan dipersembahkan. Setiap malam, mereka berkumpul untuk membahas apa yang harus dilakukan pada saat ritual. Hari-hari berlalu, dan Siti merasakan campuran antara kecemasan dan harapan. Di satu sisi, ia takut akan apa yang mungkin terjadi jika ritual tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengingat suaminya dan berdoa untuk kedamaian jiwanya. Malam sebelum ritual, Siti tidak bisa tidur. Ia merenungkan segala yang telah terjadi, mengingat kenangan indah bersama Ahmad. Ia teringat akan tawa dan canda mereka, saat-saat ketika mereka merencanakan masa depan bersama. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang telah sirna. Dalam heningnya malam, ia berdoa agar roh suaminya dapat menerima persembahan dan memberikan berkah bagi desa. Pagi hari menjelang ritual, Bapak Joko datang mengunjungi Siti. Ia membawa beberapa warga desa yang ingin memberikan dukungan. Siti, kami semua ada di sini untuk membantumu. Jangan merasa sendirian, kita akan melakukannya bersama-sama, katanya dengan nada meyakinkan. Dengan rasa syukur yang mendalam, Siti merasa lebih tenang. Ia mulai menyiapkan diri untuk malam yang akan datang, mengenakan kebaya sederhana berwarna putih yang merupakan simbol kesucian. Ia mengikat rambutnya dengan rapi dan mengenakan bunga di kepalanya, seperti yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Saat matahari terbenam, warga desa mulai berkumpul di tempat suci. Suasana semakin sakral dengan cahaya lilin yang menerangi malam. Siti berdiri di tengah lingkaran, dikelilingi oleh tetangga dan teman-temannya. Mereka semua berdoa dan berharap agar ritual berjalan lancar. Bapak Joko memimpin doa dan menjelaskan kepada semua orang tentang arti dari setiap persembahan yang dibawa. Kita akan memanggil roh-roh leluhur untuk meminta perlindungan. Semoga mereka mengizinkan Siti untuk melanjutkan hidupnya dan memberikan berkah bagi desa, katanya dengan suara tegas. Siti merasa haru melihat perhatian dan dukungan yang diberikan oleh warga desa. Ia tahu bahwa meskipun ia kehilangan suaminya, ia masih memiliki komunitas yang peduli dan siap membantu. Dalam hatinya, ia berdoa agar ritual ini dapat memberikan kedamaian bagi semua orang,
terutama bagi anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan. Dengan hati yang bergetar, Siti siap menjalani malam yang penuh harapan dan ketegangan. Ia berharap ritual ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, sebuah kesempatan untuk mengingat cinta yang telah pergi dan melanjutkan hidup dengan keberanian. Namun, di balik harapan itu, ia juga merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa, sebuah ketidakpastian yang menggelayuti suasana malam. Ritual dimulai. Malam bulan purnama tiba dengan indahnya. Bulan bersinar terang, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi seluruh desa Wargaloka. Suasana malam itu terasa magis, namun di balik keindahan malam, ada ketegangan yang menggelora di hati setiap orang yang hadir di tempat suci. Warga desa berkumpul dengan penuh harap dan cemas, siap untuk melaksanakan ritual ruatan janda yang sangat dinantikan. Siti, mengenakan kebaya putih dan menghias rambutnya dengan bunga melati, berdiri di tengah lingkaran. Ia merasakan detak jantungnya yang berpacu cepat. Meskipun ia dikelilingi oleh teman-teman dan tetangganya, rasa kesepian dan kehilangan Ahmad selalu menggerogoti hatinya. Dia berusaha untuk tetap tegar, tetapi bayang-bayang suaminya selalu menghampirinya. Bapak Joko, sebagai kepala desa, mengambil posisi sebagai pemimpin ritual. Ia berdiri di depan altar yang telah disiapkan dengan rapi. Altar itu dihiasi dengan bunga-bunga segar, buah-buahan, dan lilin yang menyala. Di atas altar, terdapat foto Ahmad yang dibingkai sederhana, sebagai penghormatan terakhir. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini malam ini untuk melakukan ritual ruatan janda untuk Siti. Ini adalah saat yang penting bagi kita semua. Mari kita berdoa supaya roh suami Siti, Ahmad, dan roh leluhur kita mau menerima persembahan kita dan memberikan perlindungan untuk desa tercinta ini, ujar Bapak Joko dengan nada tegas namun lembut. Siti merasakan haru saat mendengar kata-kata Bapak Joko. Ia menutup matanya dan mulai berdoa. Dalam doanya, ia meminta agar roh suaminya diberikan kedamaian dan agar seluruh warga desa terhindar dari malapetaka. Ia berharap agar ritual ini dapat memberikan harapan baru bagi dirinya dan anak-anaknya. Setelah doa dibacakan, para warga desa mulai bertepuk tangan, memberi semangat kepada Siti. Bapak Joko kemudian melanjutkan ritual dengan memanggil roh-roh leluhur. Ia mengambil dupa dan mulai membakar, mengarahkan asapnya ke langit sambil mengucapkan mantra-mantra kuno. Suara Bapak Joko yang dalam dan tegas membangun suasana sakral malam itu. Roh-roh yang terhormat, kami memanggilmu untuk hadir di sini malam ini. Terimalah persembahan kami, dan berikanlah berkah serta perlindungan kepada Siti dan desa kami, lanjutnya. Saat Bapak Joko melanjutkan ritual, angin kencang tiba-tiba bertiup, menghempaskan daun-daun dari pepohonan dan menyebabkan lilin-lilin di altar bergetar. Semua orang terdiam, merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti area tersebut. Siti merasa bulu kuduknya meremang, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Bapak Joko melanjutkan mantranya, tetapi Siti merasakan ketegangan semakin meningkat. Ia menatap ke sekeliling, melihat wajah-wajah cemas warga desa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seolah ada sesuatu yang mendekat. Siti menahan napas, berusaha untuk tetap fokus pada ritual yang sedang berlangsung. Setelah beberapa saat, Bapak Joko mengangkat tangan dan meminta semua orang untuk tetap tenang. Kita harus percaya bahwa roh-roh leluhur ada bersama kita. Mari kita lanjutkan, ujarnya, berusaha menenangkan semua orang. Siti menutup matanya lagi, berdoa dengan sepenuh hati. Namun, saat ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan, seakan mengawasi mereka. Hatinya berdebar, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Dalam kepanikan, ia merasakan ada suara berbisik di telinganya, "Kau tidak berhak di sini." Kekacauan mulai terjadi, suara-suara aneh mulai muncul, dan beberapa warga desa terlihat ketakutan. Mereka saling berbisik dan menunjukkan ekspresi bingung. Siti merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia pahami. Bapak Joko berusaha mengendalikan keadaan. "Tetap tenang, jangan panik, kita harus melanjutkan ritual ini," serunya. Tetapi, saat ia mencoba untuk
Meredakan suasana, suara gemuruh semakin keras, dan petir menyambar di langit. Cahaya bulan yang semula terang seketika menjadi gelap, seolah tertutup awan hitam yang menggulung. Siti merasakan keseimbangan emosionalnya mulai goyah. Ia merasa seolah malam itu bukan hanya mengenai dirinya, tetapi juga menyangkut nasib seluruh desa. Ia harus berani dan tidak membiarkan ketakutannya merusak ritual yang telah dipersiapkan dengan baik. Dengan tekad yang kuat, ia kembali berdoa, berharap agar semuanya bisa kembali normal. Mendengar doa Siti yang tulus, suasana mulai mereda sedikit. Suara gemuruh di kejauhan perlahan menghilang, tetapi bayangan hitam yang sempat terlihat masih membayangi pikiran Siti. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap fokus dan menyelesaikan ritual ini agar bisa mendapatkan kedamaian yang selama ini diinginkannya. Saat Bapak Joko melanjutkan mantra terakhirnya, Siti berdoa dengan sepenuh jiwa. Ia berharap agar roh suaminya, Ahmad, mendengar panggilannya dan bersedia menyertai ritual ini. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menjalani perjalanan ini dengan sekuat tenaga, meskipun ketidakpastian dan rasa takut terus menggerogoti. Akhirnya, saat mantra selesai diucapkan, Siti merasakan hawa hangat mengelilinginya, seolah-olah ada sesuatu yang menguatkannya. Ia berharap bahwa semua yang hadir bisa merasakan kehadiran roh-roh leluhur dan bahwa malam itu akan menjadi bersejarah bagi dirinya dan desa Wargaloka. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ritual baru saja dimulai, dan perjalanan mereka masih panjang. Malapetaka datang. Setelah malam ritual yang penuh harapan, Siti merasa sedikit lega. Meskipun suasana saat itu tegang dan misterius, ia merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menghormati suaminya dan meminta perlindungan bagi desa. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan lega itu mulai memudar, berganti dengan kekhawatiran yang semakin mendalam. Hari-hari setelah ritual, kehidupan di desa Wargaloka terasa aneh. Meskipun Siti berusaha untuk menjalani rutinitas sehari-hari dengan anak-anaknya, suasana di desa mulai berubah. Pertama, hewan ternak mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit. Ayam-ayam tidak lagi bertelur, dan sapi-sapi yang biasanya sehat tampak lesu. Warga desa mulai panik ketika ternak mereka satu persatu mulai mati secara misterius. Di sisi lain, tanaman yang sebelumnya subur mulai layu tanpa sebab yang jelas. Sawah yang penuh harapan kini terlihat kering dan retak, seolah-olah tanahnya menghilang kesuburannya. Warga desa, yang semula optimis, kini berbisik tentang kemungkinan malapetaka yang akan datang. Ini semua karena ritual yang dilakukan Siti, bisik salah satu warga kepada tetangganya. Siti mendengar bisikan-bisikan itu, dan hatinya terasa berat. Ia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang muncul dalam dirinya. Meskipun ia sudah berusaha keras untuk menjalani ritual dengan baik, ia merasa seolah-olah semua yang terjadi adalah akibat dari ketidakberdayaannya. Dalam mimpinya, ia terus melihat wajah Ahmad yang penuh harapan, seakan meminta agar ia melakukan lebih banyak untuk melindungi desa. Suatu malam, setelah menghadiri pemakaman salah satu sapi yang mati, Siti kembali ke rumah dengan perasaan putus asa. Ia duduk di beranda, menatap langit yang gelap dan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Apa yang salah, Ahmad? Apakah aku melakukan kesalahan dalam ritual itu? Gumamnya, mengharapkan jawaban dari angin malam. Ketika Siti terbenam dalam pikirannya, Lani datang menghampiri. Siti, aku tahu kau merasa terpuruk. Tetapi kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Mungkin ada yang bisa kita lakukan, kata Lani, mencoba memberikan semangat. Bagaimana jika ritual itu tidak diterima? Bagaimana jika kita mengundang kemarahan roh-roh? Jawab Siti dengan nada putus asa. Lani menggenggam tangan Siti, berusaha menenangkannya. Kita harus mencari jawaban. Mari kita pergi ke Mbah Rukmini, dukun tua di pinggir desa. Dia mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Siti dan Lani pergi ke rumah Mbah Rukmini. Mereka melewati jalan setapak yang berkelok-kelok, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Mbah Rukmini adalah sosok yang bijak dan dihormati, dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi dan spiritualitas desa.
Saat mereka tiba, Mbah Rukmini menyambut mereka dengan ramah. Setelah mendengar cerita Siti tentang ritual dan kejadian aneh yang terjadi di desa, Mbah Rukmini terlihat serius. Kau harus mengerti, Siti. Ritual ruwatan janda adalah hal yang sakral. Jika dilakukan dengan tidak benar, bisa jadi ada konsekuensi yang mengerikan, ujarnya. Siti merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Aku tidak ingin ada yang terluka. Aku hanya ingin melindungi desa dan anak-anakku, ucapnya dengan suara bergetar. Mbah Rukmini menatap Siti dengan tajam. Ada satu ritual yang lebih tua, yang harus kau jalani untuk membebaskan roh-roh yang mungkin terjebak. Jika tidak, malapetaka akan terus mengikuti desa ini, jelasnya. Kau harus menemukan artefak kuno yang tersembunyi di dalam hutan. Artefak itu dapat membantu menenangkan roh-roh dan mengembalikan keseimbangan. Setelah mendengar penjelasan Mbah Rukmini, Siti merasa sedikit lebih tenang, tetapi juga ketakutan. Ia tahu bahwa perjalanan mencari artefak itu tidak akan mudah. Namun, demi keselamatan desa dan anak-anaknya, ia harus berani mengambil langkah itu. Keesokan harinya, Siti dan Lani memutuskan untuk memasuki hutan. Mereka mengumpulkan perlengkapan seperti makanan, air, dan senter. Sebelum berangkat, Siti berdoa, berharap agar perjalanan mereka dilindungi dan diberikan petunjuk. Hutan tampak gelap dan misterius, dengan suara-suara aneh yang membuat jantung Siti berdegup kencang. Mereka berjalan perlahan, melangkah di antara pepohonan besar yang menjulang tinggi. Dalam hati, Siti merasa seolah ada yang mengawasi mereka, tetapi ia bertekad untuk tidak mundur. Setelah berjam-jam menjelajahi hutan, mereka akhirnya menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Di dalam gua itu, terdapat cahaya samar yang memancarkan kilauan dari batu-batu yang ada di dinding. Siti dan Lani saling menatap, merasakan ketegangan yang meningkat. Saat mereka melangkah masuk, Siti merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Apa kau merasakannya, Lani? Ada sesuatu di sini, bisik Siti, suaranya hampir tak terdengar. Lani mengangguk, terlihat khawatir. Di tengah gua, mereka menemukan sebuah patung kecil yang terbuat dari batu. Patung itu memiliki ukiran aneh dan tampak kuno, seolah menyimpan banyak rahasia. Siti mendekat, dan saat ia menyentuh patung itu, suara gemuruh kembali terdengar, membuat gua bergetar. Siti merasa ketakutan, tetapi ia tahu bahwa mereka harus mengambil artefak itu. Kita harus membawanya kembali ke desa dan melakukan ritual untuk menenangkan roh-roh, ucapnya dengan tegas. Lani mengangguk, dan mereka dengan hati-hati membawa patung itu keluar dari gua. Namun, saat mereka keluar, langit tiba-tiba gelap dan angin kencang kembali bertiup. Suara gemuruh semakin mendekat, dan Siti merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Mereka berlari kembali ke desa dengan panik, berharap bahwa artefak kuno ini bisa menjadi harapan untuk menyelamatkan mereka semua. Saat mereka tiba di desa, wajah-wajah cemas warga menanti. Siti melihat Bapak Joko dan beberapa warga desa berkumpul, terlihat khawatir. Ada apa, Siti? Apa yang terjadi? Tanya Bapak Joko. Dengan napas terengah-engah, Siti menjelaskan tentang artefak yang mereka temukan dan bagaimana mereka harus melaksanakan ritual untuk menenangkan roh-roh. Namun, saat ia berbicara, suara gemuruh yang mengerikan kembali terdengar, dan bumi mulai bergetar di bawah kaki mereka. Siti tahu bahwa waktu semakin mendesak, dan mereka harus segera melaksanakan ritual untuk menyelamatkan desa dari malapetaka yang semakin mendekat. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang mendalam, seolah-olah malapetaka yang selama ini mereka takuti kini benar-benar akan menjadi kenyataan. Mencari kebenaran. Setelah menemukan artefak kuno di dalam gua, Siti dan Lani segera berkumpul dengan warga desa lainnya untuk memberikan penjelasan. Semua orang tampak khawatir dan cemas, menunggu informasi lebih lanjut tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan suara yang bergetar, Siti mulai menjelaskan penemuan mereka. Kami menemukan patung ini di dalam gua.
Mbah Rukmini mengatakan bahwa ini adalah artefak kuno yang dapat membantu menenangkan roh-roh yang mungkin terjebak. Kita harus melakukan ritual lagi untuk meminta pengampunan dan perlindungan, jelas Siti, matanya berbinar dengan harapan. Bapak Joko mengangguk, tampak serius. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, malapetaka akan terus mengintai desa kita. Mari kita persiapkan tempat dan semua yang diperlukan untuk ritual ini secepatnya. Warga desa segera bergerak, mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual. Mereka mengumpulkan bunga, buah-buahan, dan lilin, serta mempersiapkan altar di tempat suci yang sama seperti sebelumnya. Dalam hati, Siti merasa bersemangat tetapi juga cemas. Apakah ritual kali ini akan berhasil? Apakah roh-roh akan mendengarkan permohonan mereka? Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Siti dan seluruh warga desa berkumpul kembali di tempat suci. Suasana terasa lebih tegang dibandingkan sebelumnya. Siti berdiri di depan altar, memegang artefak kuno yang mereka temukan. Dengan penuh harapan dan ketakutan, ia berdoa agar roh-roh mau mendengarkan permohonan mereka. Bapak Joko memimpin ritual dengan suara yang penuh keyakinan. Ia mulai mengucapkan doa dan mantra, memanggil roh leluhur dan meminta mereka untuk hadir. Saat Bapak Joko mengangkat artefak di atas kepala, Siti merasakan getaran aneh di udara. Hawa dingin kembali menyelimuti mereka, dan suara gemuruh terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Siti merasa jantungnya berdegup kencang. Di tengah kekhawatiran, ia melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Ketika Bapak Joko melanjutkan doa, bayangan itu semakin mendekat. Siti berusaha untuk tetap fokus, tetapi rasa takut menggerogotinya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan patung yang dipegang Bapak Joko terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah dengan suara keras. Semua orang terdiam, terkejut melihat apa yang terjadi. Siti merasa terperangah, dan saat ia menatap ke arah artefak, ia melihat sesuatu yang menakutkan. Dari patung yang terjatuh, asap hitam mulai mengepul, membentuk sosok misterius yang tampak mengerikan. Sosok itu tampak seperti wanita dengan wajah yang penuh kemarahan. "Mengapa kalian mengganggu tempat ini?" Suaranya bergema, membuat semua orang ketakutan. Siti terjatuh ke tanah, merasa lemas. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin melindungi desa," teriaknya, suaranya penuh harap. "Saya adalah salah satu dari roh yang terjebak di sini. Tradisi kalian telah mengikat kami, dan kini kalian ingin membebaskan diri dengan cara yang salah," jawab sosok itu dengan nada menakutkan. Warga desa mulai panik, saling berbisik dan terlihat ketakutan. Bapak Joko berusaha menenangkan semua orang. "Kami meminta maaf jika kami telah melukai kalian. Kami hanya ingin membebaskan diri dari kutukan ini. Tolong, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini," pintanya dengan penuh hormat. Sosok itu terdiam sejenak, lalu mengarahkan tatapannya kepada Siti. "Hanya janda yang berani menghadapi kebenaran yang bisa mengubah nasib ini. Apakah kau siap menerima konsekuensinya?" tanyanya, suaranya penuh tantangan. Siti merasa terombang-ambing antara ketakutan dan keberanian. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus berani menghadapi kenyataan. "Saya siap. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan desa ini," jawabnya dengan suara tegas, meskipun jantungnya berdegup kencang. Sosok itu mengangguk. "Untuk membebaskan roh-roh dan desa ini, kau harus menjalani ritual yang lebih tua dan lebih dalam. Kau harus mencari kebenaran tentang tradisi ini, dan mengapa janda harus diruat. Hanya dengan memahami akar masalahnya, kau bisa mengakhiri kutukan ini." Siti merasa bersemangat mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya menjalani tradisi tanpa memahami makna sebenarnya. "Tolong bantu saya akan mencari kebenaran," katanya, bertekad untuk menyelamatkan desa dan dirinya sendiri. Sosok itu mulai memudar, dan suara gemuruh yang mengerikan perlahan menghilang. "Carilah Mbah Rukmini. Dia akan membantumu menggali lebih dalam tentang tradisi ini. Hanya dengan pengetahuan dan keberanian, kau bisa menyelamatkan desa ini," ujar sosok itu sebelum lenyap sepenuhnya.
Setelah sosok itu menghilang, suasana di tempat suci mulai tenang kembali. Warga desa terlihat bingung, tetapi Siti merasa ada harapan baru. Ia tahu bahwa ia harus segera menemui Mbah Rukmini untuk menggali lebih dalam tentang tradisi ruatan janda dan mencari solusi untuk mengakhiri kutukan yang menimpa desa. Keesokan harinya, Siti dan Lani pergi lagi ke rumah Mbah Rukmini. Mereka berjalan cepat, tidak sabar untuk mendapatkan jawaban. Sesampainya di sana, Mbah Rukmini menyambut mereka dengan hangat. "Apa yang kau temukan, Siti? Ada yang aneh terjadi di desa?" tanyanya, melihat kecemasan di wajah Siti. Siti menceritakan semua kejadian yang baru saja terjadi, termasuk penampakan sosok roh dan pesan yang disampaikannya. Mbah Rukmini terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata itu. "Kau telah mendapatkan petunjuk yang baik, Siti. Sekarang, kita perlu menggali lebih dalam tentang asal-usul tradisi ini. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu," katanya dengan nada serius. Dengan semangat baru, Siti bertekad untuk mencari kebenaran. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan diri dan desanya, ia harus berani menghadapi sejarah dan memahami makna sebenarnya dari tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Dengan bantuan Lani dan Mbah Rukmini, Siti bersiap untuk melakukan perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan nasib desa warga Loka selamanya. Artefak terlarang. Setelah pertemuan mendalam dengan Mbah Rukmini, Siti merasa semangatnya kembali berkobar. Ia tahu bahwa kunci untuk menyelamatkan desa dan dirinya sendiri terletak pada pemahaman yang lebih dalam mengenai tradisi ruatan janda. Mbah Rukmini menjelaskan bahwa tradisi ini memiliki akar yang dalam dan seringkali disalahpahami oleh generasi-generasi sebelumnya. Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang asal mula tradisi ini. Ada artefak kuno yang mungkin bisa membantu kita memahami lebih jauh. Artefak itu dianggap terlarang, dan keberadaannya telah lama terlupakan, kata Mbah Rukmini dengan nada serius. Siti dan Lani mendengarkan dengan seksama. "Di mana artefak itu bisa ditemukan, Mbah?" tanya Lani penuh rasa ingin tahu. Mbah Rukmini berpikir sejenak sebelum menjawab. "Artefak itu tersembunyi di dalam hutan, di tempat yang dulunya dianggap suci oleh nenek moyang kita. Namun, banyak yang tidak berani mencarinya karena percaya bahwa tempat itu dijaga oleh roh-roh yang tidak senang dengan kehadiran manusia," jelas Mbah Rukmini. Siti merasakan ketegangan di dalam hatinya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. "Kami siap, Mbah. Kami harus mencarinya. Kami ingin menyelamatkan desa," ucapnya dengan tegas. Lani mengangguk setuju, menunjukkan keteguhan hatinya untuk mendampingi Siti dalam pencarian ini. Keesokan harinya, Siti dan Lani mempersiapkan diri untuk memasuki hutan. Mereka membawa perlengkapan sederhana, makanan, air, dan senter untuk menerangi jalan. Sebelum berangkat, Siti berdoa, berharap agar roh-roh nenek moyang mereka memberi perlindungan dalam pencarian ini. Saat mereka melangkah ke dalam hutan yang lebat, Siti merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Suara burung dan hewan liar seolah menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Hutan tampak lebih gelap dari biasanya, dan pepohonan besar seolah melindungi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Setelah berjam-jam berjalan, mereka menemukan sebuah bekas altar kuno yang tertutup lumut dan dedaunan. Di tengah altar, terdapat batu besar dengan ukiran yang terlihat usang. Siti merasa ada sesuatu yang aneh di tempat itu, seolah energi kuat mengalir di sekelilingnya. "Siti, lihat," seru Lani, menunjuk ke arah batu tersebut. Di atasnya terdapat ukiran simbol-simbol yang tidak mereka kenali. "Mungkin ini adalah petunjuk untuk menemukan artefak yang kita cari." Siti mengangguk, berusaha memahami makna simbol-simbol tersebut. Ia merasakan ketegangan yang meningkat, seolah waktu berjalan lebih lambat. "Kita harus mencarinya. Mungkin artefak itu ada di dekat sini," jawabnya, bertekad untuk melanjutkan pencarian. Sambil menjelajahi sekitar altar, mereka menemukan jejak-jejak yang mengarah ke dalam hutan. Jejak itu tampak seperti jalan setapak yang telah lama ditinggalkan. Tanpa ragu, Siti dan Lani mengikuti jejak tersebut, berharap bisa menemukan artefak yang dicari. Setelah beberapa saat mengikuti jejak,
mereka tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Mulut gua itu gelap dan menakutkan. Apakah kita benar-benar harus masuk ke dalam sana? Tanya Lani, sedikit ragu. Siti menatap gua itu dengan mata penuh tekad. Kita harus. Mungkin artefak itu ada di dalam. Kita tidak bisa mundur sekarang, ujarnya. Dengan senter yang dipegang erat, mereka melangkah masuk ke dalam gua yang gelap. Di dalam gua, suasana terasa semakin mencekam. Dinding-dinding gua basah dan berlumut, dan suara tetesan air menyerupai bisikan halus. Setiap langkah yang mereka ambil seolah menggema, menambah rasa takut yang menggerogoti hati mereka. Setelah menjelajahi gua selama beberapa menit, mereka akhirnya menemukan sebuah patung kuno yang terbuat dari batu. Patung itu menggambarkan sosok seorang wanita dengan wajah yang anggun, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terlihat menakutkan. Di sekitar patung, terdapat simbol-simbol yang sama dengan yang mereka lihat di altar. Sini, lihat ini, kata Siti, mendekati patung tersebut. Ini mungkin artefak yang kita cari. Ia merasakan getaran aneh saat menyentuh patung itu, seolah ada kekuatan yang mengalir di antara mereka. Namun, saat Siti dan Lani mencoba untuk mengambil patung itu, tiba-tiba gua bergetar. Suara gemuruh kembali terdengar, dan dinding gua mulai retak. Kita harus keluar dari sini. Teriak Lani, ketakutan. Siti merasa panik, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa meninggalkan artefak begitu saja. Tunggu, kita harus membawanya, serunya, berusaha tetap tenang. Mereka berdua berusaha mengangkat patung itu, tetapi rasanya sangat berat, seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Sebelum mereka bisa berbuat lebih banyak, gua semakin bergetar, membuat mereka terjatuh. Tanpa pikir panjang, Siti mengambil keputusan. Kita harus meninggalkannya, kita tidak bisa terjebak di sini. Teriaknya, menarik Lani untuk berlari ke arah keluar. Mereka berlari sekuat tenaga, merasakan getaran mengerikan di belakang mereka. Saat mencapai pintu keluar, Siti menoleh sejenak ke belakang dan melihat bayangan gelap melintas di dalam gua. Apa itu? Bisiknya ketakutan. Tanpa menunggu jawaban, mereka melanjutkan lari dan berhasil keluar dari gua dengan napas terengah-engah. Begitu keluar, mereka terjatuh di tanah, merasa lega tetapi juga ketakutan. Suara gemuruh perlahan menghilang, tetapi jantung mereka masih berdebar kencang. Apakah kita berhasil? Tanya Lani, masih dalam keadaan shock. Siti menatap gua yang gelap, merasa campur aduk antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Kita harus kembali dan mencari tahu lebih lanjut. Kita tidak bisa menyerah sekarang, jawab Siti dengan tekad. Dengan perasaan campur aduk, mereka berdua beranjak dari tempat itu. Meskipun mereka gagal membawa artefak, Siti merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Kebenaran tentang tradisi dan kutukan yang menimpa desa masih menunggu untuk ditemukan, dan ia bertekad untuk menggali lebih dalam. Plot twist. Setelah mengalami pengalaman menegangkan di dalam gua, Siti dan Lani kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa ketakutan, tetapi juga lebih bertekad dari sebelumnya untuk mencari kebenaran yang lebih dalam tentang tradisi ruwatan janda. Keberanian mereka untuk menghadapi hal-hal yang tidak diketahui telah mengubah pandangan mereka tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sesampainya di desa, Siti dan Lani segera menemui Bapak Joko dan Mbah Rukmini. Mereka menceritakan apa yang terjadi di gua, termasuk penemuan patung kuno dan pengalaman menakutkan yang mereka alami. Warga desa berkumpul, mendengarkan dengan seksama. Ada rasa cemas dan harapan yang bercampur di antara mereka. Mbah Rukmini, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, mengerutkan dahi. Patung itu adalah simbol dari roh yang terjebak. Selama ini, kita hanya menjalani ritual tanpa memahami makna di baliknya. Kita perlu memahami sejarah di balik tradisi ini agar bisa membebaskan roh-roh yang terjebak, ujar Mbah Rukmini. Siti merasa kaget. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbah? Mengapa roh-roh terjebak? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Mbah Rukmini menghela napas dalam-dalam, seolah mempersiapkan diri untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat penting.
Ritual ruwatan janda berasal dari kepercayaan bahwa janda harus diruat untuk menghormati roh suami mereka. Namun, tidak semua janda bisa menjalani ritual ini dengan benar. Ketika ritual dilakukan dengan tidak tepat, roh suami dan roh leluhur bisa terikat dan terjebak di antara dunia kita dan alam roh, jelas Mbah Rukmini. Siti merasa hatinya bergetar. Apakah itu berarti aku telah membuat kesalahan? Tanyanya, suara penuh kesedihan. Mbah Rukmini menggelengkan kepala. Tidak selalu. Kesalahan terjadi ketika kita tidak memahami makna dari ritual itu sendiri. Kita harus menggali lebih dalam dan mencari cara untuk membebaskan roh-roh tersebut, termasuk roh suamimu. Kegelisahan di antara warga desa semakin meningkat. Siti melihat wajah-wajah yang penuh harapan dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanyanya, bertekad untuk mencari solusi. Mbah Rukmini menatap Siti dengan penuh rasa hormat. Kau harus kembali ke gua dan melakukan ritual di sana. Hanya dengan menghadapi roh-roh yang terjebak dan meminta pengampunan, kita bisa membebaskan mereka. Namun, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Setelah berdiskusi, Siti dan Lani memutuskan untuk kembali ke gua. Mereka mengumpulkan warga desa yang ingin membantu dan bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual yang akan dilaksanakan di dalam gua. Mereka membawa bunga, buah-buahan, dan persembahan lain yang dianggap suci. Malam itu, mereka kembali memasuki hutan, disertai oleh sekelompok warga desa yang berani. Dengan senter di tangan, mereka berjalan perlahan menuju gua, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suara gemuruh yang terdengar di kejauhan membuat jantung Siti berdegup kencang, tetapi ia bertekad untuk tidak mundur. Sesampainya di gua, Siti merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Dinding gua tampak lebih gelap, dan suara tetesan air terdengar lebih jelas. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Siti memimpin warga desa ke dalam gua, menuju tempat di mana patung kuno ditemukan. Di dalam gua, Siti berdiri di depan patung yang anggun namun menakutkan. Kami datang untuk meminta maaf dan memohon pengampunan. Kami ingin membebaskan roh-roh yang terjebak, katanya dengan suara penuh harapan. Bapak Joko memimpin doa, dan semua warga desa berdoa bersama. Mereka mengangkat persembahan di depan patung, berharap agar roh-roh mau mendengarkan permohonan mereka. Saat doa dibacakan, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar lagi, dan gua bergetar. Siti merasakan kehadiran, sesuatu yang kuat. Siapa yang ada di sini? Teriaknya, berusaha menahan ketakutan. Dari bayangan gelap, sosok wanita muncul, tampak lebih jelas dari sebelumnya. Mengapa kalian mengganggu tempat ini lagi? Sosok itu bertanya dengan nada penuh kemarahan, wajahnya menakutkan. Dengan penuh keberanian, Siti mengangkat kepalanya dan berkata, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami datang untuk meminta pengampunan, untuk membebaskan roh-roh yang terjebak. Kami ingin mengakhiri kutukan ini. Sosok itu terdiam, dan Siti merasakan ketegangan di udara. Kau berani berbicara, namun, apakah kau siap menghadapi kebenaran yang sebenarnya? Tanyanya, suaranya menggema di dalam gua. Siti mengangguk, saya siap. Saya ingin tahu. Sosok itu mulai bercerita tentang sejarah tradisi ruwatan janda dan bagaimana kutukan itu dimulai. Dahulu kala, ada seorang janda yang tidak menghormati suaminya setelah kematiannya. Dia meneruskan hidup tanpa menjalankan ritual dengan benar. Sebagai akibatnya, roh suaminya terjebak, dan kutukan itu menyebar ke seluruh desa. Sejak saat itu, setiap janda harus menjalani ritual untuk menghormati roh suami mereka, tetapi banyak yang melakukannya tanpa pemahaman yang benar, jelas sosok itu. Siti mendengarkan dengan seksama, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa selama ini, mereka hanya mengikuti tradisi tanpa memahami maknanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membebaskan roh-roh ini? Tanyanya, berharap ada jalan keluar. Satu-satunya cara adalah dengan mengakui kesalahan dan memberikan penghormatan yang tulus. Hanya dengan itu, kutukan ini dapat diakhiri, jawab sosok itu. Siti merasa terinspirasi. Kami akan melakukannya.
Kami akan mengubah tradisi ini dan memberikan penghormatan yang layak. Kami tidak akan membiarkan kesalahan masa lalu mengulangi diri, katanya dengan penuh tekad. Dengan suara gemuruh yang semakin mereda, sosok itu mengangguk. Jika itu yang kau inginkan, maka kutukan ini akan diakhiri. Tetapi ingat, perubahan harus dimulai dari hati. Setelah sosok itu memudar, Siti merasa ada beban yang terangkat dari bahunya. Dengan penuh harapan, ia berbalik kepada warga desa. Kita harus mengubah cara kita menjalani tradisi ini. Kita harus menghormati roh-roh dan memahami makna di balik setiap ritual, ujarnya, suaranya dipenuhi semangat. Warga desa mengangguk, merasakan harapan baru. Mereka semua berjanji untuk menjalani tradisi dengan penuh pengertian dan menghormati setiap roh yang telah berkorban. Keesokan harinya, desa warga Loka mulai berbenah. Ritual ruwatan janda yang dulu dianggap menakutkan kini menjadi kesempatan untuk merayakan cinta dan menghormati yang telah pergi. Dengan pemahaman yang baru, Siti merasa bahwa ia tak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga desa yang dicintainya. Dalam perjalanan itu, Siti memahami bahwa setiap tradisi memiliki makna yang dalam, dan seringkali, kita perlu berani menghadapi kebenaran untuk menemukan jalan menuju kebebasan. Dengan semangat baru dan harapan yang menyala, Siti dan warga desa melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalu dan menyongsong masa depan yang lebih cerah.